selain membantai dan membunuh Muslim Palestina yang mayoritas adalah perempuan dan anak-anak. Mereka juga memblokade seluruh bantuan logistik untuk para pengungsi, termasuk bantuan medis. Maka kita katakan ini adalah genosida terhadap Muslim Palestina. Ini adalah genosida terhadap Muslim Palestina, wahai kaum muslimin. Maka kita tidak boleh diam. Kita tidak boleh diam. Kita harus menyuarakan pembebasan Palestina. Takbir. Di satu sisi mereka Zionis Yahudi menyerang di dalam militer, di sisi lain mereka menghalangi bantuan, mereka membiarkan para korban kelaparan dan tidak mendapatkan penanganan medis. Sampai dengan saat ini diperkirakan korban yang tewas tembus di angka 35.000 jiwa, yang mayoritas mereka adalah perempuan dan anak-anak. 76.000 lebih terluka dan jutaan lainnya harus hidup menderita di tempat pengungsian dalam keadaan ketakutan dan kelaparan. Maka kami tegaskan sekali lagi, maka ini adalah genosida, ini adalah pembantaian dan pembersihan Muslim Palestina. Maka ini adalah tindakan yang sangat keji dan biadab. Kekejaman dan kebrutalan entitas Yahudi ini telah mendapatkan kecaman dari banyak penduduk dunia di berbagai belahan dunia. Banyak demonstrasi yang dilakukan untuk menutup kekejian bangsa kera ini. Selain itu, para demonstran meneriakkan yel-yel "Free Free Palestine". Ibuni, "Free Free Palestine, Free Free Palestine, Free Free Palestine". Inilah yel-yel yang diteriakkan oleh berbagai belahan demonstran di berbagai belahan dunia. Berulang kali mereka meneriakkan yel-yel ini, baik aksi yang diadakan di Amerika, Kanada, berbagai negeri Eropa seperti Jerman, Prancis, dan Inggris, serta di negara-negara Asia seperti Jepang, Korea Selatan, termasuk Indonesia. Fenomena ini menunjukkan kebencian dunia terhadap kebiadaban Zionis Yahudi. Sesungguhnya entitas Zionis Yahudi adalah entitas yang rapuh seperti sarang laba-laba. Mereka bukanlah negara yang kuat seperti yang dimitoskan oleh Barat dan dihembuskan oleh para pemimpin Arab. Agresi militer yang mereka lancarkan memperlihatkan kerapuhan entitas Yahudi tersebut. Inilah makar Allah yang telah diperlihatkan pada kaum kufar dan Zionis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa makaru makarallahu wallahu khairul makirin." Mereka kaum kafir membuat tipu daya, Allah pun membalas tipu daya mereka, dan Allah adalah sebaik-baik pembuat tipu daya. Al-Imran ayat 54. Lalu, di mana letak kerapuhan dari entitas Zionis Yahudi ini? Pertama, militer Yahudi sebenarnya mengalami kekalahan fisik maupun mental sejak 7 Oktober tahun lalu. Ribuan tank dan puluhan pesawat mereka hancur, lebih dari 3.600 prajuritnya tewas, dan 2.000 prajurit mereka mengalami gangguan jiwa. Kedua, ekonomi negara Zionis juga terancam resesi akibat perang. Bank Sentral Israel mengungkapkan kerugian akibat serangan tersebut diperkirakan mencapai sekitar 161 triliun. Takbir. Banyak sektor usaha yang tertutup seperti pariwisata atau juga akibat ketegangan tenaga kerja akibat ketegangan di Gaza. Ketiga, kondisi pemerintahan Zionis di bawah Perdana Menteri Netanyahu alias Netanyahu mengalami krisis akibat perang. Ribuan warganya berdemo menuntut Netanyahu mundur dari jabatannya karena dia dianggap gagal. Keempat, serangan kerapa membuat entitas Yahudi terancam kehilangan dukungan dari induk semangnya Amerika, sebab Amerika ternyata juga tidak setuju dengan serangan tersebut. Kelima, entitas Yahudi semakin terkucil di dunia internasional. Mahkamah Pidana Internasional ICC memutuskan bahwa mereka memiliki yurisdiksi atas dugaan kejahatan perang dan kekejaman yang dilakukan di wilayah Palestina. Putusan yang diumumkan pada hari Jumat waktu setempat ini membuka jalan bagi Mahkamah Internasional untuk membuka penyelidikan pidana alias kejahatan perang. Menyikapi hal tersebut, kami dari Aliansi Umat Islam Bangka Belitung dalam hal Palestina menyeru dan menyatakan singgap sebagai berikut. 1. Sesungguhnya apa yang dilakukan oleh
Zionis saat ini adalah genosida atau pembantaian terhadap Muslim Palestina. Kekejaman yang mereka lakukan adalah bentuk kepengejutan yang nyata, sebab mereka hanya berani membantai dan membunuh perempuan, anak-anak, dan orang-orang lemah yang tidak bersenjata. Sementara mereka takut berhadapan perang secara langsung dengan para mujahidin seperti Brigade Al-Aqsa, Brigade Al-Quds, dan lain sebagainya. Takbir. Kedua, sesungguhnya entitas Zionis Yahudi penjajah ini adalah entitas yang rapuh dan lemah. Mereka terlihat kuat karena ditopang dan didukung oleh induk senangnya Amerika dan Inggris, serta didukung oleh pengkhianatan para penguasa Muslim, khususnya para penguasa di negeri-negeri Arab yang bertetangga dengan Palestina. Mereka bisu tuli dan hanya bisa diam melihat saudara Muslim Palestina dibantai dan dibunuh dengan keji. Padahal mereka bisa saja menolong dengan mengirimkan para tentaranya untuk membebaskan Muslim Palestina dan sekaligus mengusir dan menghancurkan entitas Zionis Yahudi Palestina ini. Namun semua itu tidak mereka lakukan. Maka inilah pengkhianatan terbesar mereka saat ini terhadap umat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengenai perilaku mereka ini. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka tuli, bisu, lagi buta sehingga mereka tidak dapat kembali. Al-Baqarah ayat 18. Ketiga, menyerukan kaum muslimin di seluruh dunia untuk memberikan dukungan dan bantuan apapun yang bisa diberikan, baik bantuan finansial, makanan, obat-obatan, tenaga, pikiran, doa, memboikot seluruh produk yang mendukung kekejaman Zionis Yahudi, hingga bantuan di media sosial dengan menyebarkan segala bentuk kekejian dan kebiadaban entitas Yahudi, maupun dengan menyeru para penguasa Muslim, khususnya di negeri-negeri Arab, agar mereka segera mengirimkan tentaranya untuk membebaskan Muslim Palestina. Takbir. Keempat, berbagai kecaman dan perundingan ternyata tidak bisa menghentikan kekejaman entitas Zionis Yahudi dan pembantaian terhadap Muslim Palestina. Hal ini sekali lagi menunjukkan kepada kita dan dunia bahwa bahasa yang dimengerti oleh bangsa kera ini ternyata hanya satu, yaitu bahasa perang, bahasa jihad. Takbir. 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 Oleh karena itu, kami menyeru kepada seluruh penguasa Muslim, khususnya di negeri Arab, agar segera mengirimkan tentaranya untuk berjihad di Palestina, membebaskan saudara Muslim Palestina, dan sekaligus menghancurkan entitas Zionis Yahudi laknatullah alaih. Takbir. Yang kelima, diamnya para penguasa Muslim di seluruh dunia dengan tidak mengirimkan tentaranya berjihad di Palestina menunjukkan kepada kita umat Islam di seluruh dunia bahwa mereka ternyata tidak bisa diharapkan untuk menolong dan membebaskan saudara Muslim Palestina. Hal ini sekaligus menunjukkan kepada kita bahwa umat Islam butuh khilafah untuk membebaskan saudara Muslim Palestina dan menghancurkan entitas Zionis Yahudi laknatullah, sebagaimana dulu bahwa tanah Muslim Palestina, kaum muslimin dilindungi dan dijaga oleh Khalifah Sultan Abdul Hamid II dari upaya pendudukan Zionis Yahudi. Takbir. Artinya hadirin, kita membutuhkan khilafah. Takbir. Nahnu nurid khilafah Islamiyah. Nahnu nurid khilafah Islamiyah. Nahnu nurid khilafah Islamiyah. Kibarkan panji-panji kita semua. Kibarkan. Angkat semua bendera kita tinggi-tinggi. Nahnu nurid khilafah Islamiyah. Semuanya. Nahnu nurid khilafah Islamiyah. Nahnu nurid khilafah Islamiyah. Nahnu nurid